adik-adik, selamat datang di channel Karindu, Kakak Rini Edukasi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua tetap sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenai materi ilmu pengetahuan alam atau IPA yang materinya seru dan dekat-dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kira-kira kita akan bahas apa ya? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai makhluk hidup atau benda mati. Tapi kita tidak sendirian. Kita akan belajar bersama Lani dan Bayu. Selamat menyaksikan. Bayu, manusia itu termasuk makhluk hidup nggak? Iya Lani, manusia termasuk makhluk hidup. Kenapa manusia disebut makhluk hidup, Bayu? Karena manusia punya ciri-ciri makhluk hidup. Manusia juga bernapas. Selain itu, manusia juga membutuhkan makanan dan air. Manusia juga tumbuh dan berkembang dimulai dari bayi, anak-anak, hingga dewasa. Manusia bisa bergerak. Menurutmu Lani, apakah tumbuhan termasuk makhluk hidup juga? Iya, Bayu, tumbuhan juga termasuk ke dalam makhluk hidup. Tumbuhan tumbuh dari biji. Tumbuhan juga membutuhkan makanan agar bisa tumbuh, seperti air, sinar matahari. Hewan juga merupakan makhluk hidup. Hewan bernapas dan bergerak. Kalau mobil bisa bergerak, apakah mobil juga termasuk makhluk hidup? Mobil itu benda mati. Mobil bergerak karena dijalankan oleh mesin dan manusia. Makhluk hidup punya ciri-ciri tertentu yang tadi sudah kita bahas bersama. Benda mati tidak punya ciri-ciri itu, seperti meja, kursi, buku di kelas, dan masih banyak lagi contoh benda mati. Terima kasih, sampai jumpa. Halo, kakak sudah berganti kostum terlebih dahulu. Kakak akan bantu simpulkan ya dari beberapa yang sudah Lani dan Bayu jelaskan. Jadi, kita dapat mengetahui beberapa ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk itu bisa bernafas. Yang kedua, makhluk hidup itu bisa tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, makhluk hidup itu memerlukan makanan dan air. Dan yang keempat, makhluk hidup itu dapat bergerak dan mampu berkembang biak. Nah, dari ciri-ciri tersebut, kita jadi tahu apa sih sebenarnya makhluk hidup itu. Jadi, makhluk hidup adalah semua makhluk yang memiliki ciri-ciri seperti bernafas, bergerak, membutuhkan makanan dan air, tumbuh dan berkembang, dan mampu berkembang biak. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri makhluk hidup dan apa itu makhluk hidup, kita jadi mengetahui bahwa benda mati adalah benda yang tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, apa saja makhluk tidak hidup atau benda mati itu? Nah, contohnya adalah seperti meja, kursi, mobil, buku, batu, dan masih banyak lagi. Nah, jadi makhluk tidak hidup atau benda mati, mereka tidak dapat bernafas, tidak tumbuh atau berkembang, tidak membutuhkan makanan dan air, serta tidak berkembang biak. Seperti itu adik-adik. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Sebelum kakak tutup, kakak ingin mengajak adik-adik untuk lebih memahami materi makhluk hidup atau benda mati ini dengan cara
belajar sambil bermain melalui aplikasi makhluk hidup. Nah, adik-adik bisa mengklik tautan yang ada di deskripsi video ini. Yuk kakak tunjukkan bagaimana cara bermainnya. Nah, adik-adik nanti bisa mengklik tautan atau link yang ada di deskripsi video ini ya. Nanti adik-adik akan diarahkan untuk mendownload aplikasi ini. Adik-adik bisa langsung mendownload aplikasinya dan nanti setelah selesai, adik-adik tinggal klik buka, lalu tampilannya akan seperti ini. Yuk kita belajar bersama. Kita buka. Nah, di sini ada dua, kita bisa belajar dan bermain. Kita coba pencet yang belajar dulu ya. Nah, nanti di menu belajar ini, adik-adik bisa mengenal makhluk hidup, mengenai tumbuhan, hewan, tidak hidup. Nah, seperti benda mati ya. Nah, setelah itu kita akan coba untuk bermainnya ya, bermain. Kita akan makhluk hidup di darat dan di air. Kita mengklik mulai. Nah, bambu itu makhluk hidup di darat atau di air ya? Kalau ayam, teratai, cumi, dan sapi. Nah, seperti ini ya adik-adik. Selamat mencoba. Nah, jadi seperti itu ya adik-adik cara bermainnya. Jika adik-adik ingin melanjutkan permainannya atau mencoba permainannya, adik-adik harus didampingi oleh orang tua atau orang dewasa ya. Jadi mintalah bantuan kepada orang tua atau orang dewasa. Itu dia sekilas permainannya dan materi yang dapat disampaikan oleh Karin, Lani, dan Bayu. Karin juga sudah menyimpan link permainan dan lembar kerja peserta didik yang dapat adik-adik kerjakan pada deskripsi video ini ya. Jadi jangan lupa tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah adik-adik.